Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan tema yaitu dialog dengan Maha Pencipta. Ya, ini kata dialog bukan dialog ya, dialog dari bahasa asing. Nah, dialog yaitu tanya jawab atau percakapan antara dua orang atau lebih, lisan maupun tulisan. Nah, bertujuan berbagi informasi, gagasan atau pendapat. Dialog dengan Sang Pencipta itu kira-kira kapan kita dialog dengan Sang Pencipta itu? Kapan? Ketika sholat. Nah, itu ada berdialog juga. Tempatnya di mana? Nah, juga pada waktu bacaan apa di dalam sholat itu dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah itu kita berdialog dengan Allah. Ya, bacaan-bacaan lain tidak dialog, paling hanya mendengarkan dan lain sebagainya. Sami Allahu liman hamidah. Allah yang mendengarkan pujianmu. Nah, di sini ketika baca Al-Fatihah itu tepatnya kita berdialog dalam salat, ya. Maka apabila ya, kita membaca surat Al-Fatihahnya itu dalam salat, seyogyanya kita harus membacanya dengan tartil, ya, tertib, perlahan-lahan. Itu dalam salat, ya. Kalau di luar salat ya nggak apa-apa ya, itu dalam salat. Kemudian ada jeda, ya, Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jeda. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ada jeda. Itu harus ada jeda dari ayat satu ke ayat yang lainnya dalam Al-Fatihah. Karena Allah akan menggunakan untuk menerjemahkan bacaan-bacaan kita. Kalau ada jeda, Allah akan membacakan kita. Kemudian hingga terjadilah dialog Allah dengan Allah melalui bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Jadi kalimatnya ingin, nah ini kalau kita melihat bukan di sini ya, di sini bagus ya, mungkin ada salah satu orang bacaan Fatihahnya itu seolah ingin segera selesai sholatnya, ya. Kelihatannya ingin segera menyelesaikan sholatnya itu dalam Fatihah. Kalau suratnya biarkan suratnya mah yang mudah aja ya. Itu yang mudah, kecuali sholat subuh. Yang subuh itu wa Qur'an al-Majid, wal Qur'anil Majid. Sholat subuh panjang itu memang susah. Tapi kalau sholat biasa jangan aneh-aneh bacaannya ya. Kemudian kita harus ada, jangan sampai tanpa ada penghayatan dan tanpa adanya kesempatan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Maha Pencipta kita. Nah, itu dalam sholat Fatihahnya itu harus tartil. Nah, Rasulullah SAW juga di dalam riwayat Imam Muslim ya bersabda, ya, yang bunyinya Rasulullah SAW yaqulu qala Allahu jalla wa jalla
Rasulullah SAW bersabda, yaitu berfirman Allah Subhanahu wa Allah Azza wa Jalla, qasamtu sholatu baini wa baina abdi nisfain. Ya. Kami kata Allah, ya, firman Allah, membagi sholat itu, ya, tapi di dalam Fatihahnya, ya, yaitu di antaraku dan antara hambaku, yaitu dua bagian. Wali abdi, masalah bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, ihdinas siratal mustaqim, itu kan jalan yang lurus. Faida qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah yang Tuhannya seluruh alam, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, dan apabila hambaku mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, qala Allahu jalla wa jalla, berfirman Allah jalla wa jalla, hamidani abdi, dan sungguh telah memujiku hambaku. Kemudian wa idza qala rahmanur rahim, apabila berkata ya seorang hamba ketika sholat itu, ya, sholat itu ar-rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah ta'ala azza wa jalla, dan berkata berfirman, ya, kalau Allah bukan berkata, firman lalu Allah berfirman, asna ala abdi, dan hambaku telah memujiku. Wa idza qala malik yaumiddin, apabila hambaku mengucap segala puji bagi Allah tuh, malik yang merajai Allah pada hari kiamat, itu qala Allah Ta'ala, bersabda Allah Ta'ala, majadani abdi, telah memuliakanku hambaku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan apabila seorang hambaku itu mengucapkan kepadamu aku beribadah, dan kepadamu aku mohon pertolongan, maka qala hada baini wa baini abdi, inilah ya di antara kami dan hamba kami, li abdi masalah, yaitu apa yang dia minta. Nah, itu Allah setiap ayat itu langsung menjawab seperti itu. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, dan apabila seorang hamba itu mengucapkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu seperti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Ya, siapa mereka itu? Nah, itu nanti di dalam surat ini ada, di dalam Al-Baqarah nanti di itu, ya, yang ihdinas siratal mustaqim, yang diberikan itu yang diberi nikmat kepada mereka itu syahidin, nabiin, dan sholihin, berarti ada, ya. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dibenci dan kepada mereka, dan bukan jalan orang yang sesat. Hada, kata Allah, hada li abdi wa li abdi masalah, itulah bagiku dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah. Di sini di dalam surat Al-Hijr 87 juga, walaqad ataina minal mas
sani wal Qur'anul Azim, kami kata Allah telah memberikan kepadamu Muhammad, ya tentu umat-umatnya ya, itu kita mimmasani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Yang ulang itu sehari semalam adalah membaca 17 kali kita membaca itu, ya. Ya berdialog dengan Allah itu seperti itu, ya. Kemudian Al-Qur'an Azim dan Quran yang Maha Agung. Nah, ketika ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini jelaskan juga di Al-Nisa ayat 8, yaitu faulaika an'ama 'alaihim minal nabiyyi was-shadiqina was-syuhada was-sholihin wa husna ulaika rafiqah. Di dalam surat An-Nisa itu mereka yang diberi nikmat itu tadi ya, dalam surat Al-Baqarah dan surat Fatihah ketika sholat, siapa yang diberi nikmat itu? Faulaika an'ama 'alaihim, mereka yang diberi nikmat kepada mereka itu minan nabi wasyadiqin, dan orang yang benar ya, wasyadiq ini wasyadiq ada wasyadiq wasyuhadai, dan orang yang berjihad ya, wasolihina, orang-orang yang soleh. Itulah teman-teman kita ya, nanti di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu ayat 70-nya dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yaitu itulah kata Allah itu karunia dari Allah, dan bagi Allah adalah yang kafa, cukuplah Allah yang mengetahuinya. Nah, itu surat Baqarah. Tapi ya, di sini ada sedikit lagi ya. Di sini yang tentang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini man sholatan lam yaqra'u bi umil Qur'an. Kata Rasulullah SAW di sini bersabda, siapa orang yang sholatnya kemudian tidak membaca umul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, fahiyya hidajun, kata Allah, itu adalah dia tidak sah sholatnya, kata Allah. Sampai 3 kali hidajun tidak sah. Kemudian yaitu tidak utama, maksudnya ya, gue tamamin, tidak utama, dan kalau bacanya Al-Fatihah tapi ngawang-ngawang ya, di mana ya, itu kelihatan ya, itu yang ngawang-ngawang itu ketika sholat duhur dan asar, itu kelihatannya ngawang-ngawang itu bacaan sholat Fatihahnya itu ya. Dia tidak merasakan, dia tidak sedang dialog ya. Dan juga subuh, duhur, maghrib dan isya, itu ayat sholat rakaat kedua dan rakaat ketiga dan keempat, itu kelihatan sekali. Nah, bahwa bacaan Fatihahnya itu adalah la ta'lamu ma la ta'lamun, tidak lam taqulu ma la ta'lamun, ucapannya itu tidak mengerti apa yang ucapannya. Nah, itu kata Allah. Bahkan Allah itu robus sholat antum sukaro, jangan sholat kalau sholat tidak, yang itu tidak mengerti apa yang dibacanya. Beraplah Fatihah itu berulang-ulang, masa tidak tahu artinya ya. Ya mungkin karena ada kepengaruh luar yang bisa mata itu akhirnya ingin cepat selesai ya. Tapi ada tidak di sini baik-baik ya. Pak Umar Imam besar itu bagus ya. Ada jeda dan lain-lainnya juga ya. Mungkin ada sebagian kecil saja yang tidak. Gitu saja mungkin yang saya sampaikan ya, terlambat ini ya. Apa yang salahnya masalah ini yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang salahnya saya mohon dimaaf. Aku penglihatan asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum